Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Efek Omnibus Law terhadap Masyarakat Adat. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya, Sally Dwiningrum dengan NPM 210310200009. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam adat budaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan rasa hormat. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim. Yang saya hormati seluruh Yayasan Forum Adat Budaya di Indonesia, dan yang saya hormati seluruh anggota komunitas adat budaya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dibuat dan disahkan dengan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kontroversi. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berisi penyederhanaan berbagai aturan. Banyak pasal rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang dianggap kurang tepat bagi kaum pekerja yang ada di perkotaan, terutama sebagai buruh di suatu perusahaan. Tetapi, Omnibus Law juga berdampak buruk bagi masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Ada sebuah kepentingan terutama atas nama pembangunan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi alat untuk merampas tata ruang hidup masyarakat adat. Pasalnya akan memberi suatu kemudahan bagi investor dan pemerintah untuk merampas tanah masyarakat adat, terutama sumber daya alam yang akan dikuasai hasil pertaniannya. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini berencana akan menghapuskan izin lokasi dengan mengganti rancangan tata ruang, akan menghambat masyarakat adat yang bersikeras mempertahankan ruang hidupnya. Kemudian yang menjadi sorotan pada rancangan undang-undang salah satunya yang berfokus pada halaman 118 naskah akademik peraturan pemerintah yang menyatakan masih sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia. Adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Penata Ruang, Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang sektor lainnya. Yang diharapkan dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, kemudahan dalam penggusuran lahan perlu diciptakan untuk meningkatkan iklim suatu investasi. Dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga menghapus ketentuan pasal 40 Undang-Undang tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkup Hidup, mengubahnya menjadi Persetujuan Lingkungan Hidup, yakni kesanggupan dalam mengelola lingkungan hidup. Dengan menghapus beberapa pasal, maka dianalisanya suatu surat izin usaha menjadi tidak selaras dengan suatu prinsip perlindungan tata kelola lingkungan hidup. Dampak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terhadap masyarakat adat akan hilangnya sumber nilai kearifan lokal serta mengkriminalisasi kebudayaan yang dilestarikan oleh leluhur karena masyarakat adat memiliki ketertarikan khusus terhadap tanahnya. Penggusuran terhadap masyarakat adat tidak hanya sekedar berpindah kehidupan yang baru, tetapi juga hilangnya sumber daya alam sekitar yang dimanfaatkan sejak lama. Pemerintah maupun investor melakukan diskriminasi besar terhadap hak asal-usul masyarakat. Dahulunya sudah mengelola sumber daya alam, baik dengan memiliki pengetahuan tradisional secara turun-temurun.
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terkesan lebih mementingkan investor dan abai terhadap pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Tidak dapat ditutup-tutupi, sikap tersebut ditunjukkan dengan cara menghapus, menambahkan, atau menginterpretasi ulang berbagai ketentuan di dalam setidaknya 79 undang-undang yang ada. Langkah tersebut dilakukan untuk mengabdi pada suatu tujuan, yaitu mempermudah investasi sehingga mampu mendobrak perekonomian nasional yang stagnan karena pandemi ini. Asumsi dan cara pandang terhadap masalah yang tidak komprehensif sebagaimana ditunjukkan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa sejak awal pembentukan gagasan Omnibus Law ini, pemerintah telah gagal mencermati data dan fakta yang terjadi di lapangan dan gagal menempatkan masyarakat adat pada porsi yang tepat. Memberikan jalan berlebihan terhadap investor berskala besar ini telah menunjukkan fakta yang sangat merugikan bagi masyarakat adat. Di atas pemberian jalan ini, wilayah-wilayah adat yang dirampas dan kemudian diberikan izin kepada investor dan sektor-sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Masalah-masalah pokok rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terhadap masyarakat adat. Yang pertama, dari sisi prosedur, penyusunan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melanggar hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Yang kedua, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu buktinya dengan turut dihapusnya perlindungan dan pengelolaan hidup yang mengecualikan aktivitas perladangan dengan cara membakar sebagai ekspresi kearifan lokal masyarakat adat dari ancaman pidana. Yang ketiga, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bermasalah sejak paradigma. Cara berpikir demikian adalah wujud kealpaan memperhitungkan fakta bahwa sebagian besar masyarakat adat justru telah memiliki pekerjaan secara tradisional. Mereka menjalankan melalui aktivitas-aktivitas sebagai nelayan, bertani, ladang, sawah, mengelola hutan, dan sebagainya. Selanjutnya ada rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menunjukkan rendahnya keinginan politik pemerintah untuk melestarikan masalah perampasan wilayah adat. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pemicu terjadinya kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang semakin luas dan masif. Selanjutnya, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan izin lokasi. Ketentuan ini akan mempersulit masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pembangunan yang berpengaruh terhadap kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat adat dan keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat adat. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, harus mampu mencegah pemberantasan wilayah masyarakat adat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saat saya menyampaikan pidato. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih, salam adat budaya.